Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah teman-teman sekalian, semalam sempat kami singgung itu di kajian talk show tentang tanya jawab ya di Blog M. Kalau dosa itu, ya, semuanya dosa akan mendatangkan ya kesempitan dada, sumpek, gundah, gelisah, sedih, permasalahan-permasalahan yang tidak selesai. Itu dosa. Sadari ini teman-teman sekalian supaya jangan dilakukan. Cukup dalam ketaatan. Sementara ketaatan, keimanan ini akan mendatangkan lapangnya dada, ya, jernihnya fikiran, ya. Kita nyaman berinteraksi dengan siapapun. Orang kalau buat dosa teman-teman, pelaku dosa ini walaupun rumahnya mewah pun, kendaraannya bagus, tetap dia gelisah. Semua itu jadi sempit bagi dia dunia. Tapi orang yang dalam ketaatan, sibuk dari sholat ke sholat, walaupun kita temukan dia orang miskin, hanya pedagang asongan atau kaki lima misalnya, mungkin pendapatannya sangat kecil. Mungkin dia juga hanya buruh harian. Tapi karena dia bertakwa kepada Allah, azan dia sholat, dia sibuk mencari rezeki halal, membiayai keluarganya. Kita temukan ketenangan jiwa yang luar biasa. Lapangnya dadanya, tidak ada beban. Masih bisa tersenyum dengan orang, makan juga sehat, nyaman. Ya. Semua itu bisa didapatkan fakta lapangannya apa yang sudah kami sampaikan tadi. Maka kata beliau, di sini penulis setelah menukil surah Nuh ayat 10, mohonlah ampun kepada Tuhanmu atas dosa-dosamu, bertaubatlah kepadanya dari kekufuran dan beribadah kepada selainnya. Esakan dan ikhlaskan ibadah hanya untuknya, niscaya dia akan mengampunimu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun atas dosa-dosa dosa-dosa orang yang mau kembali dan bertaubat kepadanya. Jadi kalau orang mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastikan Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan kesalahan tersebut. Lalu kemudian beliau menukil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqul, man yad'uni fa astajib lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Tuhan kita subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir dan berfirman kepada para malaikatnya, adakah hamba-hambaku yang berdoa kepadaku sehingga aku kabulkan doanya? Berarti dijamin akan diterima permohonannya. Tanpa melalui sekretaris, tanpa melalui proposal. Tinggal bangun tengah malam, sholat, mohon kepada Allah. Kemudian ada nggak orang yang meminta pertolongan kepadaku? Maka aku akan penuhi permintaannya. Dan apakah ada yang memohon ampun kepadaku sehingga aku bersihkan dosa-dosanya? Jadi setiap hari, setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita agar kembali kepadanya. Ya, ini bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita saking mulianya ibadah istighfar ini. Dia akan menyelamatkan orang-orang pelaku dosa dari hukuman Allah SWT dan akan mengembalikan fasilitas yang harusnya didapatkan kalau dia taat kepada Allah. Juga bagi orang yang tidak melakukan dosa, kemudian dia beristighfar, akan menjadi tambahan pahala bagi dia. Karena istighfar sendiri dan taubat adalah ibadah. Adalah ibadah. Ya. Anda walaupun tidak ada dosa, tetap Anda istighfar kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, hai sekalian manusia, istighfarlah kepada Allah. Karena aku sendiri sebagai seorang Nabi, aku tidak melakukan dosa, termasuk orang yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku memohon ampun dan istighfar kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Kita akan coba membaca dan melihat bagaimana pendapat para ulama tentang masalah istighfar ini. Ya. Dinukil dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu ya, kita memiliki dua pelindung dari azab. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Jadi di masa hidup Nabi SAW itu kalau ada sahabat melakukan perbuatan dosa atau kaum muslimin berbuat dosa, mereka tinggal datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, mohon ampunlah kepada Allah untukku. Maka Nabi SAW memohon ampun dan itu diijabah oleh Allah SWT. Hanya saja salah satunya sudah pergi, kata beliau, yaitu Rasulullah SAW. Sudah meninggal beliau. Keberadaan Rasulullah SAW tengah kita sudah tidak ada. Dan tersisa istighfar saja. Apabila ia juga pergi, tidak dilakukan oleh seseorang, maka pastikan orang itu akan binasa. Ini statement yang perlu kita renungi teman-teman sekalian. Jangan ilmu seperti ini hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Tapi bagaimana kita renungin dan kita jadikan sebagai prinsip hidup kita.
Ini statement yang menarik sekali. Beliau mengatakan dahulu ada dua pelindung kita dari siksa Allah SWT. Keberadaan Rasulullah SAW dan beliau sudah wafat. Maka sudah tertutup pintu ini. Dan istighfar. Kalau istighfar pun tidak ada pada lisan seseorang dan hati seseorang, maka pastikan dia akan binasa. Rabi' ibn Huthaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang, dan renungilah firman Allah SWT dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang berdoa kepadaku di kala dia lapang, lagi sehat, lagi nggak ada masalah, tapi rutin terus manja dan merengek kepada Tuhannya, ya, maka niscaya aku akan mengabulkan doanya di saat dia lagi sempit. Wa man sa'alani a'taituhu, dan siapa yang memohon kepadaku, kata Allah, aku pasti akan memberikannya selama dia bukan minta yang haram. Wa man tawadha'a li rafa'tuh, dan siapa yang merendah karena aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtuh, dan siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartulah, dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Dinukil juga perkataan Qatadah rahimahullah oleh sebagian ulama. Tentu ini bagi teman-teman yang pegang buku, tidak ada di buku kita ya. Ini saya tambahkan dari statement para ulama salah berhubungan dengan masalah istighfar. Nanti kan kita kembali ke buku kita lagi insya Allah. Qatadah berkata, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Semua sumber masalah kita sudah diceritakan dalam Al-Quran. Sumbernya cuma satu. Dan juga sudah diberikan obatnya atau solusinya. Penyakit kalian adalah dosa. Dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Jadi memang masalah kita semua adalah dosa. Pelanggaran adalah sumber permasalahan dalam hidup kita. Dan solusinya istighfar. Istighfar. Berapa banyak orang sembuh dari penyakit yang sudah divonis tidak bisa sembuh oleh medis, sembuh karena istighfarnya. Berapa banyak orang yang kelilit utang, bangkrut usahanya karena perbuatan dosa yang dilakukan Allah hukum, bisa kembali lagi berjaya dengan istighfar. Berapa banyak orang yang tidak punya keturunan, kalau mereka beristighfar Allah berikan keturunan. Dan sekian banyak contoh dari kehidupan kita, baik orang-orang yang telah mendahului kita dan pengalaman mereka, ataupun kita kalau mempraktikkan dalam kehidupan akan merasakan hal yang sama. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, yang sangat aneh, ada orang yang binasa sementara keselamatan ada bersamanya. Kemudian orang bertanya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Kan penyebab hukuman dosa kan? Penyebab Anda di perusahaan dihukum, di SP, diberikan surat peringatan SP1, SP2, SP3, karena pelanggaran. Tidak mungkin orang diberikan SP tanpa pelanggaran. Gitu kan. Puncaknya di PHK misalnya. Dan terbengkalailah kehidupan Anda, harus mulai cari kerja lagi dan seterusnya. Kan gitu. Nah, jadi kalau orang tidak melakukan pelanggaran, harusnya dia tidak kena. Bahkan dia dapat fasilitas perusahaan. Kan begitu. Itu di depan mata kita faktanya. Begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebenarnya orang dapat fasilitas segala macam kalau dia patuh. Tapi kalau dia melanggar, dan dia sangat kena dekat dengan ancaman. Nah, perbedaan Allah dengan manusia. Kalau manusia mungkin ada yang menerima permohonan maaf, ada yang tidak. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mohon maaf, istighfar dengan tulus, maka akan selamat dari kebinasaan itu. Ya, hukuman yang harusnya menimpa dia karena dosanya, maka itu tidak jadi menimpanya karena dia beristighfar. Dan beliau juga mengatakan radhiyallahu anhu di statement Ali, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istighfar, sementara Allah hendak mengazabnya. Maksudnya kalau Allah ilhamkan seseorang tulus ucapin dengan lisannya, hatinya pun terdorong untuk itu, maka pastikan itu berarti Allah menginginkan keselamatan untuknya. Diriwayatkan dari Luqman al-Hakim alaihissalam, ini dinukil bahwasanya beliau adalah salah satu Nabi Allah juga, bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu, ya, tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Seperti hujan pada saat turun, sepertiga malam, lagi musafir, orang yang puasa, waktu mustajab doa yang sudah kita tahu. Apa saran Luqman kepada anaknya? Mohon kekayaan, mohon keselamatan, tidak. Beliau mengatakan, maka perbanyak istighfar di waktu itu. Perbanyak istighfar. Jadi bukan minta, udah mohon maaf aja kepada Allah. Dengan mohon maaf kepada Allah, maka pastikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala,
ya semua fasilitas Anda akan dapatkan. Makanya waktu Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa, dikeluarkan dari surga. Apa yang terjadi? Apakah Nabi Adam minta dikembalikan ke surga? Tidak. Beliau memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu Allah kembalikan nanti beliau ke surga. Ya. Abu Minhal berkata, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar. Kalau ada orang nanti didampingi oleh amal soleh di kuburan, yang paling membuat dia bahagia, karena kan kata Nabi SAW, amal soleh itu, orang yang soleh akan ditemani oleh amal solehnya di mana? Di kuburan. Orang yang berbuat dosa juga akan ditemani oleh dosanya ya, di kuburan. Semoga kita termasuk golongan pertama yang ditemani oleh amal solehnya. Dan jangan sampai menjadi golongan kedua yang justru ditemani oleh dosa-dosanya, gitu kan? Karena tidak sempat istighfar dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan seseorang pada saat ditemani di kuburan dibandingkan dengan istighfar. Istighfar itu ibadah sendiri, walaupun kita tidak buat dosa sudah jadi ibadah, menjadi memperbanyak ya, menjadi penyebab jadi banyaknya tambahan pahala buat kita kalaupun kita tidak berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, maka dia akan menjadi pembersih atas hukuman yang akan menimpa kita. Hasan Basri mengatakan rahimahullah, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian. Setiap ada kesempatan selalu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Selalu ulangi. Ya, kalau memang tidak sempat hitung nggak ada masalah. Pokoknya selalu ulangi itu. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu turun. Ya. Bakr bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa maka perbanyaklah istighfar. Karena seseorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak 2 baris, ya, maka dia akan senang nanti melihat dia akan senang melihatnya nanti pada hari kiamat. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pikiranku kadang-kadang terpaku dalam satu masalah yang sulit buatku. Jadi tidak tahu apa solusinya masalah ini. Mentok di satu titik, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Maka aku pun beristighfar kepada Allah 1000 kali. Ya. Sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, di masjid, di sekolah. Tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Ya, jadi luar biasa bagaimana para ulama salaf menjadikan istighfar sebagai betul-betul amalan unggulan ya yang mereka lakukan. Baik, kita kembali teman-teman sekalian melanjutkan sisa apa yang dinukil oleh penulis di sini. Selanjutnya di halaman 44-nya ya, tadi sampai di situ kita membaca ada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dinukil. Ia berkata, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahkihi ar-Rabbih azza wa jalla qala, adnaba 'abdun faqala, Allahumma ighfir li dhanbi." Faqala tabaraka wa ta'ala, "Adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna law rabban yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bidh-dhanb." Thumma 'ada fa'adhnab, faqala, "Ay Rabbi, ighfir li dhanbi." Faqala tabaraka wa ta'ala, "'Abdi adhnaba dhanban fa'alima anna law rabban yaghfiru adh-dhanb wa ya'khudhu bidh-dhanb." Thumma 'ada fa'adhnab. فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن لو ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. Dari Nabi SAW, beliau bercerita tentang Robnya atau menyampaikan tentang Robnya. Ini hadis qudsi. Ya. Beliau bersabda, ada seorang hamba yang berbuat dosa. Lalu dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah Azza wa Jalla pun berfirman, hambaku berbuat dosa. Tapi dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan membalas ya, dosa tersebut. Kemudian dia kembali berbuat dosa lagi dan berdoa lagi. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku berbuat dosa. Tapi dia tahu bahwasanya dia mempunyai Tuhan yang bisa mengampuni dosa itu. Dan juga membalas dosa itu, memberikan hukuman kepada dia. Lalu dia kembali berbuat dosa lagi dan berdoa, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku berbuat dosa, tapi dia mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan membalas dosa. Berbuatlah sesuka hatimu, karena aku telah mengampunimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kita dengarkan bagaimana pendapat ulama menjelaskan untuk mensyarah hadis ini ya. Di sini nukil Imam Muhyiddin Abu Zakaria Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim, seandainya seseorang berbuat dosa 100 kali ataupun lebih, tapi setiap kali berbuat dosa ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya dan dosa-dosanya berguguran. Begitu juga seandainya dia langsung bertaubat atas seluruh dosa-dosanya, maka akan diterima taubatnya. Dan maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, berbuatlah sesuka hatimu karena aku telah mengampunimu, adalah setiap kali engkau berbuat dosa dan mau bertobat dan menyesali perbuatanmu, niscaya aku akan mengampunimu. Di sini teman-teman sekalian ada poin penting. Jangan pernah Anda berpikir, oh kalau begitu, udah Allah kan maha pengampun. Udah saya berbuat dosa aja. Ya. Toh juga di sini disebutkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, walaupun orang berbuat dosa 100 kali, selama dia istighfar tobat akan diterima. Fahami begini teman-teman sekalian. Jangan difahami dan terlihat, oh kalau gitu, ya udah saya buat dosa aja nanti istighfar. Buat dosa istighfar lagi. Poin-poin penting harus difahami. Yang pertama, kalau Anda istighfar, tadi di awal kita sudah jelaskan perkataan Hasan Basri rahimahullah, perkataan Imam Qurtubi. Kalau Anda istighfar dengan lisan saja, tidak diikuti dengan hati, maka itu istighfarnya belum diterima sama Allah. Karena dia masih ada niat untuk mengerjakannya. Atau dia mengucapkan dengan lisan karena riak saja. Karena ingin dipuji oleh orang. Tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini poin penting yang harus digarisbawahi, poin pertama. Dan ini buah yang paling mahal dari bahasan kita. Yang harus Bapak Ibu bawa pulang ya istilahnya gitu. Sebagai oleh-oleh dari kami. Ini penting sekali. Sisi yang lain ya. Yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW ini, hadis qudsi ini, adalah seorang hamba. Dia buat dosa. Dan ini gambaran tentang luasnya rahmatnya Allah. Bukan motivasi untuk mengulang-ulangi dosa, bukan. Ya, jadi jangan difahami, oh kalau gitu berarti buat dosa istighfar lagi Allah maafkan. Buat dosa istighfar lagi Allah maafkan. Berarti boleh dong kita ulang-ulangi dosa. Bukan itu pemahamannya. Pemahamannya adalah hadits ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah. Kalau seandainya ada seorang hamba, dia tinggal di satu wilayah misalnya. Wilayah itu penuh dengan ahli maksiat. Dia terjerumus, lalu dia segera kembali. Karena dia takut, dia beristighfar kepada Allah SWT. Berjalanlah dia. Karena tidak ada komunitasnya. Dia mulai lagi setelah sekian lama berbuat dosa lagi. Tapi dia bukan niat dari awal melakukannya. Terpengaruh lalu dia berbuat dosa lagi. Di saat itu dia istighfar lagi kepada Allah SWT. Begitu terus terulang lagi yang ketiga kali. Maka selama dia memang waktu awal istighfar tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tidak niat untuk mengulanginya, tapi dia terjerumus. Lalu pada saat terjerumus, dia tidak membiarkan dirinya terus dalam dosa. Dia lalu beristighfar kepada Allah. Selama itu pula Allah akan maafkan. Ini makna hadisnya. Ini menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah SWT. Bukan, oh mudahnya orang untuk istighfar karena berbuat dosa. Jangan ke situ pemahamannya. Nah ini poin yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. Semua manusia akan berbuat dosa. Tapi yang penting, kalau ada, tadi saya bilang, kalau ada kesempatan jangan dilakukan. Coba bersabar. Tapi kalau sudah terjerumus, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pasti akan berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, gitu kan? Tapi jangan teman-teman terus-menerus kalau sudah terjerumus, ulangi aja lagi. Gampang istighfar. Ya. Karena memang kita pasti terjerumus dalam dosa itu. Kita semua pasti pernah berbuat dosa. Tinggal masalah kecil besarnya dosa tersebut, ya. Atau orang sengaja atau tidak sengajanya, atau dia melakukan, dia tobat atau dia tidak tobat. Nah itu posisi yang inilah mungkin manusia berada di antaranya. Beliau menukil selanjutnya hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, law lam tudnibu la dhahaba Allah bikum, wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian dan akan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa, lalu memohon ampun kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Itu semua berkat keagungan, kata beliau, penjelasan hadis ini, itu semua berkat keagungan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu, juga berkat keagungan masalah istighfar. Karena itu wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk senantiasa bertaubat sepanjang hayat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Baik, bagaimana memahami hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan, bersumpah atas nama Allah, kalau kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan melenyapkan kalian, dan Allah akan datangkan kaum yang berbuat dosa lalu beristighfar kepada Allah. Apa maksudnya? Penjelasan hadis ini maknanya adalah,
Kalian semua akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Sebagaimana Nabi Adam juga berbuat kesalahan. Beberapa Nabi juga berbuat kesalahan. Dan itu bisa saja terjadi. Karena kan kita manusia. Ya, bisa tergoda, bisa terpengaruh. Tetapi bagaimana kita berusaha mengontrol diri agar tidak terjerumus dalam dosa tersebut. Dan bersabar. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan lebih baik darinya. Maksudnya pada saat godaan-godaan berbuat dosa datang, dia bisa bersabar, maka dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Dia tadinya diajak berzina, kemudian dia tinggalkan, maka Allah akan datangkan pasangan yang baik. Nah seperti itulah, dia tinggalkan pendapatan haram, maka Allah datangkan pendapatan yang halal. Allah akan datangkan seperti itu. Tapi kalau sampai dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka Allah menerima taubat hamba-hambanya. Ya. Dan ini hadis lebih fokus kepada orang yang terjerumus dalam perbuatan salah, bahwasanya Tuhanmu akan memaafkan selama engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para sahabat, ini sebagai penutupan di paragraf terakhir bahasan kita, para sahabat menghitung bahwa istighfar dan taubat Rasulullah SAW dalam sekali majlis lebih dari 70 kali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inilah astagfirullah fil yaumi akthara min 100 marrah." Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Padahal beliau adalah imam hamba-hamba Allah. Ya, beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Dan dosa beliau yang lewat maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi meskipun demikian beliau memberi contoh dan mengajarkan kepada umatnya untuk istighfar dan bertaubat. Karena orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa lagi. Ya, maksudnya di sini sebagai penutup, penulis ingin menitik beratkan bahwasanya saudaraku seiman, orang-orang bisa terjun dalam perbuatan dosa. Ya. Maka dia punya solusi istighfar. Dan kalau orang yang tidak berbuat dosa pun tetap dianjurkan beristighfar. Jangan jadikan istighfar itu hanya solusi kalau punya masalah saja, kalau punya dosa enggak. Tapi bagaimana kita jadikan dia sebagai ajang sumber pahala kita. Sehingga kalaupun ada dosa yang tidak sengaja kita tidak sadari tetap dimaafkan. Atau kalau tidak ada dosa maka dia akan menjadi sumber pahala buat kita. Itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan ini bahasan kita teman-teman sekalian. InsyaAllah ke depannya kita akan lanjutkan amal ke-14. Masalah melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala.